perempuan itu munggungin aku gitu loh, jadi kayak cuma dari punggung doang. Pas aku lihat kayak secara ininya, lah ini masih tante, aku bilang gitu. Jadi itu sukmanya si tante keikat, jadi dirantai gitu, lehernya dirantai, di depannya itu ada peti. Itu tuh tiba-tiba dor, itu kaget. Di apa sih, di atas atap tapi di ruangan yang kamar itu tuh ada bunyi kayak meledak begitu loh. Aku kaget dong, apaan itu, coba buka-buka bilang gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahia di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasanya di video kali ini aku akan membawakan cerita-cerita pengalaman mistis yang pernah aku alamin. Kebetulan aku mau share cerita karena aku punya klien, tepatnya baru terjadi di tahun 2024 ya. Jadi aku mau share ke kalian. Kalian tonton videonya sampai habis karena cerita kali ini menurut aku sangat epic ya. Temanya itu ya berujung maut lah intinya. Jadi dia tuh kena tumbal. Nah, buat teman-teman, tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, jadi di video yang aku mau cerita ini pada tahun 2024, nah ada salah satu klien lah, entah dia mungkin melihat aku di video-video yang lama-lama gitu, akhirnya dia memberanikan diri untuk nge-DM aku di Instagram, tapi masuknya ke Serem Midnight. Nah, dia DM minta bantuan. Awalnya dia ingin konsultasi dulu. Kak, mau tanya dong, kira-kira kalau aku berkonsultasi ke kakak ini, apakah dapat solusi gitu kan? Terus aku jawab, emang mau konsul tentang apa kakak? Aku bilang gitu. Dia bilang, saya sebenarnya mau minta bantuan ke kakak mengenai, jadi klien ini dia punya istri ya. Istrinya ini dia bilang katanya sakit gitu. Cuman sakitnya itu nggak wajar. Jadi ada di jam-jam tertentu kayak gitu. Terus aku bilang, kronologinya selain itu apalagi ya? Aku bilang gitu kan. Akhirnya dia kirimlah foto istrinya. Istrinya tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur. Udah masuk jalan 3 bulan, kalau kurang lebih ya segitulah, 3 bulanan. Nah, terus aku lihat, wah, aku cek nih kan, aku cek karena di situ juga aku minta namanya siapa, beliau nih istrinya almarhum ya karena udah meninggal. Ya, atas izin Allah aku lihat, wah ternyata benar, memang ada gangguan mistisnya. Nah, dari situ kita masih komunikasi nih ya, konsul-konsul biasa gitu, belum ketemu. Di situ si suami ini juga mengadukan hal aneh. Dia bilang, aku juga punya anak aku ini udah umur 7 tahun dan dia masih ngempeng katanya, dan suka banget nyusu gitu. Terus aku bilang, wah, aku bilang, kok bisa? Mungkin aku pikirnya sih kayak yang mungkin namanya anak-anak terbiasa kali dari kecil masih dikasih empeng gitu sampai gede. Pas dikirimin juga fotonya, dia tuh TK lah, udah gede, umur 7 tahun, apa TK apa SD ya, soalnya aku nggak terlalu paham juga ya, pokoknya masih segitulah, anak kayak orang-orang PAUD gitu loh. Nah, terus dari situ aku lihat, wah ini juga sama nih,
di anaknya ada yang nyanding gitu. Nah, terus dari situ ya udahlah, akhirnya kita langsung mencocokkan jadwal kapan. Nah, terus masih dari situ juga kita iniin baca-baca lah, kita bantu baca-baca. Sempet di hari keberapanya, karena kan memang kita harus ketemu, ya kan. Itu ada beberapa pertemuan. Pertemuan yang pertama ini, aku datang ke sana ngelihat istrinya masih berbaring lah ya di tempat tidur gitu. Nah, terus pas istrinya ngelihat kedatangan aku kan ya sama keluarga ke sana ya kan. Itu kayak pandangannya tuh kayak aneh banget, tatapan kosong segala macam, tapi aku ngelihat itu dia gitu loh. Memang nggak ada something atau apa gitu. Akhirnya dia mau ngobrol, mau apa. Terus dari situ sempat anaknya nih, dia punya anaknya yang kayak gimana gitu, yang ngelihat aku tuh kayak kesel gitu loh. Terus aku bilang, ih kenapa, dalam hati aku gitu, kenapa? Terus kata suaminya ini bilang, Dek ini kenalin nih Tante Lala gitu kan. Nih salam dulu, salam. Gak mau dia salaman sama aku. Bahkan ada bapakku juga dia gak mau gitu. Ada bapakku, ada mamahku juga ya kan, sama keluarga, sama suami segala macam. Nah, terus dari situ pas udah ini ngobrol-ngobrol, ya kan aku semampu aku, nggak langsung hari itu sembuh ya. Jadi dia hanya minta tolonglah Kak, kalau memang ada something kasih tahu di sini ada apa. Akhirnya pas pertemuan itu pertama kali aku minta, Om aku boleh nggak izin ngecek rumahnya, aku bilang gitu. Jadi tuh seisi rumah, pokoknya ya seberapa meternya rumah itu aku liatin sudut-sudutnya, diantar sama si omnya. Di sini, di situ, di sini gitu. Aku mau cari kayak di mana titiknya, karena aku nemuin salah satu energi yang paling kuat gitu. Set set set, udah nemuin titik-titiknya, terus sampai akhirnya aku bilang, Om, ada energi paling gede di sebelah sana, sebelah kiri gitu. Nah, di sebelah kiri ini tuh ada kamar, tapi kamarnya itu nggak diisi, cuman dipakai orang sholat gitu. Terus kalau dibilang sih, kalau kata aku ngelihatnya sih kayak gudang ya, karena ada beberapa kardus-kardus kan. Om ini juga salah satu yang punya kedai gitu loh, tapi kedainya di rumahnya. Nah, udah tuh, cuman aku bingung kayak di dalam ruangan itu, dalam kamar ada pintu lagi gitu, tapi aku nggak tahu ya itu kemana, karena si om ini bilang rumahnya ini nggak pernah dia masukin ke ruangan yang itu yang ada pintu. Dia cuman pakai sholat di ruangan situ, dan tiap kalau dia sholat itu pasti ada sesuatu di atap, kayak suara-suara aneh. Bahkan kalau dia lagi zikiran, lagi doa, itu dia nggak khusyuk. Intinya kayak layaknya kita tuh kalau sholat harusnya kan adem ya kan, tapi itu enggak. Si om itu setiap sholat atau apa tuh kayak keringetan, gerah panas gitu loh. Nah, terus pas dari situ udah deh, akhirnya ya udah deh kalau kayak gitu. Si om ini ngomong, ini istri udah 3 bulanan seperti ini gitu loh. Terus aku tanya, Om kalau boleh tahu udah berapa lama tinggal di sini? Jadi si om ini ngontrak, dia itu ngontraknya kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kayak udah nempatin beberapa bulan, dan baru-baru banget yang kejadian istrinya itu. Nah, awalnya dia bilang, jadi sebelum ke istri ini kena ke mertuanya gitu, kena ke bapak dari si istrinya. Tapi bapak dari istrinya ini alhamdulillah sembuh gitu. Dan dengar-dengar si om ini ngomong ya ke aku, terus ke bapak, ke mama, pas dia nempatin rumah ini, dia tinggal di sini tuh ada beberapa tetangga yang bilang katanya, baru tuh beberapa minggu yang lalu gitu, ada yang pindahan dari sini karena nggak kuat, katanya begitu. Terus aku makin penasaran dong ya kan, kayak yang, Om kalau gitu aku minta ini aja, air
sama garam, aku bilang gitu. Aku mau coba pager-pagerin dah, insya Allah atas izin Allah. Jadi aku ciprat-cipratin sembari baca ya kan, apa yang aku bisa, apa yang aku punya amalan. Karena di situ juga ada bapakku, kan bapakku juga bantuin gitu loh. Kayak, Pak, Neng mau ini gitu. Papa bantuin ya. Udah sana gitu kata bapak. Ya udah dari situ aku ya sesuai lah, si omnya mah ngobrol di ruangan tengah gitu kan sama bapak, karena kan di situ istrinya juga di situ, kasur segala macem geletak. Aku ya sibuk gini-ginian gitu. Nah pas aku lagi nyimprat-nyimpratin tuh si anaknya tuh nyamperin aku, lari, dia langsung ngegebuk gitu, mukul aku. Aku bilang, kenapa? Terus dia tiba-tiba nyengir kayak yang gitu. Itu serem banget. Itu yang aku lihat ya, Pi. Pas dia nyengir itu tuh mukanya muka tuyul, tapi giginya kayak gergaji gitu. Serem banget. Nah, terus kan ini ya, pas udah kayak gitu aku langsung, ih, udah merinding tuh, badan merinding ya, baca-baca lah. Set, baca gini-gini lagi. Nah pas anak itu ngadep ngebelakangin aku cimpratin aja ke badan dia langsung kabur kayak gitu, kayak yang gimana ya, ya pecicilan lah namanya anak-anak gitu. Terus udah tuh dari situ udah selesai. Terus aku ngomong gini, oh maaf ya kalau misalkan rumahnya jadi becek sama lengket. Aku bilang, ini didiemin dulu sampai besok, intinya sampai menyerap lah, karena kan aku pakai garamnya garam kasar yang gede-gede gitu. Nah terus dari situ udah diiniin, aku juga ke ruangan, ke depan, ke halaman, sempet tuh diliatin sama bapak ya kan. Aku mah santai aja, itu kita sore-sore lah, karena rumah si om ini sama rumah aku ya lumayan jaraknya gitu. Set, aku dalam hati aku sembari baca-baca ngelirik, si bapak ngeliatin gitu kan, ada bapak ngeliatin. Set, udah selesai, aku buru-buru masuk. Terus aku langsung ngadu ke si omnya, om tadi di depan ada yang ngeliatin Lala, aku bilang gitu. Siapa? Tuh bapak-bapak itu, aku tunjuk gitu kan. Nah terus kata si om ini, oh itu mah yang punya kontrakan ini katanya gitu, yang punya rumahnya ini, nggak tahu RT atau apa gitu ya, aku lupa. Pokoknya itu si bapak yang punya kontrakan rumah yang ditempatin si om, teman-teman. Nah begitu aku bilang, kok dia ngeliatinnya kayak gitu ya, aku bilang kayak nggak senang gitu, aku bilang. Oh, mungkin dia bingung kali, baru kali ini ngeliat saya terima tamu gitu. Karena sebelumnya si Om juga nggak pernah ada tamu dateng atau bagaimana gitu ya kan. Dari situ udah, eh, bapakku nih kayak punya insting. Ya bapakku jalan lah dari ruang tamu ke depan kayak yang pura-pura. Gimana sih bapak-bapak ngeliat-ngeliat begini. Diliatin, bapakku diliatin aja begini. Bapakku langsung masuk. Oh, dia itu mah punya dia, ngomong begitu kata bapak. Aku langsung, apanya pak yang punya dia, aku bilang gitu. Terus kata mama, udah jam berapa nih, ngomong kayak gitu kan, karena memang kita datang ke sana tuh sorenya itu jam setengah lima lah ya, namanya banyak-banyak ngobrol udah nggak kerasa 1 jam lebih, udah mau setengah 6 maghrib gitu kan. Terus ya udah, oh iya udah mau maghrib ya bu ya, aduh saya jadi nggak enak nih, saya nggak nyediain apa-apa, ditawarin apa jajanan nggak mau, karena kan dia punya warung kayak jajan otak-otak segala macam kayak gitu kedainya ya kan. Terus kata mamaku, udah nggak usah repot-repot, ibu mah cuman pengen ngelihat si Lala aja, mau nemenin kayak gitu kan, karena kebetulan juga lagi ada bapaknya jadi pada ngikut gitu. Udah tuh dari situ langsung nih, oh ya udah, kayak yang terakhir bapakku suruh, udah bikinin air belum buat si tante, ngomong kayak gitu kan. Oh iya Neng lupa, aku bilang gitu. Kayaknya minta air lah nih segelas. Nih bapak dulu deh, aku bilang gitu kan ke bapak. Udah kamu aja, kata bapak gitu. Udah bapak mah diem aja di sini. Terus aku bilang, isi bapak bukannya iniin. Kan akunya juga kayak gitu kerasa tahu, karena kita tuh di satu sisi, aku pribadi pas aku kayak yang aur-aurin garam sembari baca-baca, kita tuh berasa banget energi kita kekuras ya kan.
Terus aku ngerasa ada gesekan sesuatu yang mau ngelawan, bentrok gitu. Terus alhamdulillah kan ada bapakku juga, dan atas izin Allah ya kita dilindungin gitu. Terus ya udah dibacain, kata bapak udah suruh minum abisin katanya gitu. Ya udah aku kasih minum tuh ke si tante. Tantenya nurut gitu loh, enggak yang, bukan yang tipe orang kesurupan gitu, enggak ya. Dia memang masih dia, cuman ada something aja, atau mungkin ada energi yang bikin dia tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Set, dia minum udah habis, kayaknya tuh mama aku baru ngelangkah berapa langkah keluar ya kan, mau mau ke depan lah sama adek aku gitu. Ayo dek, di depan yuk gitu. Si tante langsung muntah. Jadi langsung gue baru air baru masuk tuh langsung keluar, udah itu apa, plastik 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 digituin kan. Ambilin plastik. Nah, anaknya itu masih pecicilan. Anaknya tuh suka banget pakai kaos sama kolor. Kalau di rumah ya, ya namanya dalam rumah makanya begituan kan. Tapi pas ngelihat mamahnya begitu, muntah ketawa anaknya. Dia tuh punya anak, yang ada di situ ada dua anaknya. Cuman yang satu dia jaga di warung, yang satu yang ini nih, yang pakai kaos sama kolor doang itu. Itu ketawa ngeliat mamahnya muntah begitu, kesakitan. Hahaha, terus langsung kayak bapaknya tuh, "Dek, bantu dong ini ambilin ibu plastik lagi, Dek." Nggak mau, nggak mau, nggak mau gitu. Terus aku langsung kayak yang bilang, "Om, itu si Dede kenapa?" Aku bilang, "Nggak tahu, dia memang kayak gitu. Kalau ngeliat emaknya kesakitan, pasti dia ketawa kayak gitu." Bapakku tuh langsung tatapannya tuh ke aku kayak yang gimana ya? Oh, gitu-gitu aja sih, bapak ngangguk-ngangguk aja. Oh ya udah, akhirnya sama bapakku dipegang nih kakinya nih, kaki si tante, karena kan tante emang nggak bisa berdiri gitu loh. Katanya lemes kalau dia dibawa berdiri tuh, nggak, kayak nggak ada kekuatan gitu loh. Intinya mah kalau dari yang aku tangkap itu kayak mau dibikin lumpuh tuh. Padahal dia nggak ada riwayat almarhum nih. Terus akhirnya bapak dipegang, kaki baru tuh disentuh di bagian betis, nggak tahu sebelah kanan atau kiri, teriak kesakitan. Sakit, mama kaget dong ya kan. Mama dari luar langsung masuk ke dalam. Ada apa, ada apa? Terus ngejerit-jerit tuh. Aku bilang, enggak mah, ini nggak kenapa, lagi dinin bapak nih, udah ntar dulu. Ya Allah, mamaku kan orangnya panikan ya, langsung baca-baca. Bismillah, gitulah jikiran lah mama untuk menaming diri sendiri, anjay. Terus dari situ langsung ini, bapakku suruh, "Coba Neng kamu pegang punggungnya," katanya gitu. Aku pegang punggung tante, aku bilang, "Tante maaf izin ya," aku bilang gitu. Aku pegang punggung di bagian belikat. Belikat tuh apa sih, yang sayap-sayapnya gitu, terus sama tulang tengahnya aku pegang, aku baca. Itu baru aku iniin ya, kayak ibaratnya kita kita tusuk gitu punggungnya. Itu langsung muntah lagi. "Oe, tarik tarik," kata bapak gitu. "Tarik, kamu baca, tarik gitu, buang," kata bapakku. Terus akhirnya terakhir itu di bagian kepala, karena aku langsung dapet energi yang mungkin bikin dia tuh sakit di jam-jam tertentu ya. Karena itu udah mau maghrib, setengah enaman gitu loh, yang pas aku mama tadinya ngajak pulang ini, karena kan begitu lagi tantenya, jadi nggak berasa udah mau setengah enam aja. Nah ada gitu pas ini set dapet nih di bagian kepala mana gitu. Nah dia tuh bilang kayak ketusuk. Nah itu yang dari Allah alam ya, dari yang aku pegang tuh aku nemuin kayak ada beberapa benda secara goibnya tuh eh tajamnya itu tipis banget, kayak jarum tipis, bener-bener tipis. Aku nggak ngerti lagi gitu, maksudnya kok bisa gitu loh. Tapi nggak nyata, tapi secara gaib ya gitu. Aku kan tarik angkat gini, pas lihat astagfirullahaladzim, akhirnya dihancurkan gitu, kita pendem gitu kan. Terus udah tuh tantenya langsung kayak yang lep gitu. Gak lama si om bilang, "Bangun bangun, istighfar istighfar." Itu enakan badan si tante, enakan tuh di situ, langsung kayak yang eh apa namanya, ke kita tuh, "Terima kasih ya Lala." Aku ada salaman juga sama si tante, "Terima kasih Lala, maaf ya udah ngerepotin gini-gini." Bener-bener kayak orang yang baru banget sakit meriang, rasanya seperti itu. Beda sama yang awal ketemu, nggak bisa
Jangankan bangun ya, duduk nyenderan gini aja nggak bisa. Nah itu pas setelah kayak gitu bisa gitu. Terus akhirnya udah dari situ, ya udah tante Lala izin pulang ya, udah mau maghrib nih, aku bilang gitu kan. Toh kalau ada apa-apa kabarin ya, aku bilang gitu. Jadi itu hari pertama. Karena kita kalau nggak salah tuh ada 3 kali apa 4 kali datang ke situ, aku lupa. Nah intinya itu hari pertama. Dari situ akhirnya kita pamit pulang nih, karena udah maghrib ya kan. Duh, makasih banyak ya, Pak, gitu. Bu, maaf saya udah ngerepotin, katanya gitu, nggak bisa ngasih apa-apa. Itu sempet tuh dikasih bingkisan, apa sih, jajanan-jajanan SD gitu loh. Tapi untuk adik aku kayak mie yang kriuk-kriuk gitu. Ya pokoknya si Seva lah adik aku tuh yang ini. Udah, oh makasih, aku bilang gitu, nggak usah ini. Udah nggak apa-apa nih buat adik kamu. Oh ya udah, ya. Pulang, udah nyampe rumah, ya kita diskusi lah. Mas tahu tuh ke bapak, Pak, tadi ini loh, aku bilang gitu. Ya bapakku mas santai ya gitu, dengan gayanya sembari nyabutin jenggot. Terus udah tuh dari situ langsung, udah ntar juga ini. Aku yang inisiatif kayak, Om, gimana keadaan tante? Tante mau makan nggak? Ini nggak gitu. Terus si Om bilang alhamdulillah lah, mendingan, enakan. Cuman ya si tante bilang kadang di bagian kaki sakit, mau berdiri susah gitu. Coba aja Om, nanti besok pagi berjemur gitu loh ya kan, berjemur aja, dijemur maksudnya kayak yang biar kena sinar matahari gitu, biar enakan badannya. Kan karena kelihatannya kayak orang meriang gitu. Terus akhirnya ya udah, dari situ kita udah nggak ada pembahasan apa-apa lagi. Besoknya di pagi harinya itu si Om ada ngabarin aku. Ngabarinnya pertama tentang kondisi si tante. Malam-malam itu kisaran tengah malam dia ada something katanya gitu. Nggak tahu dia ngigau atau apa. Kayak yang tolong, tolong, tolong kayak gitu. Nah terus si anaknya ini, anak si Om ini emang bener-bener aneh. Anehnya tuh kayak yang bentar-bentar maunya nyusu-nyusu gitu loh. Jadi walaupun kasarnya si Om ini nggak bikin susu, dia tuh ngenyot mulu, ngenyot, ngenyot, ngenyot gitu. Sampai sekolah aja males. Anaknya tuh nggak mau sekolah, anaknya tuh males banget gitu loh. Kalau mau sekolah tuh susah. Terus dari situ kayak yang aku bilang, terus itu gimana Om? Aku bilang, pasti tante kayak gitu ya. Ya Om cuman bangunin, kan Om lagi jikiran itulah di samping si tante. Terus tante bilang katanya saya ada di ruangan. Di ruangan itu ada peti warna merah, ngomong kayak gitu. Hah? Aku bilang, serem banget Om, aku bilang gitu kan. Iyalah, pas si tante ngomong begitu, saya merinding. Terus apa orang tua saya tuh kayak yang gimana? Pokoknya kita semua, mereka tuh nggak tidur di kamar. Jadi mereka bener-bener di ruangan tengah itu, ngedeprok aja gitu loh. Karena mungkin yang ngejaga ini ya, ngejagain si tante kayak gitu. Cuman ya anaknya doang yang ini nih kayak bener-bener, maaf ya, pecicilan lah, kayak tuyul gitu loh, nggak bisa diem. Nah terus dari situ udah ngabarin begitu. Terus Om juga ngomong, ini juga tadi istri pagi-pagi habis saya jemur gitu, sama mama mertua juga diajakin, ayo jemur di luar yuk gitu, berjemur biar kena matahari, dipegangin itu bisa bangun, bisa dia bangun apa namanya, bisa berdiri gitu. Dia bilang udah enakan katanya gitu kan. Wah alhamdulillah dong, aku bilang alhamdulillah kalau gitu. Nah terus dari situ langsung memang ya nggak ada kendala apa-apa ya kan. Ya kita seneng karena kita kan tahu lah, oh ya udah, terima kasih kalau memang ibaratnya si tante jadi bugar, jadi sehat lagi gitu loh. Kita juga berterima kasih sama yang maha kuasa. Nah terus pas selang beberapa hari, walaupun aku kan suka mantau di status ya kan, si Om ini suka ngepost foto istrinya, jadi kayak HP si Om dipegang istrinya gitu loh. Kalau istrinya abis kayak
di depan rumah habis ya olahraga, misalkan kayak cuman jalan di depan atau apa seperti itu, kayak ngeliat postingannya begini. Terus udah tuh dari situ dapet kabar lagi beberapa hari kemudiannya, aku lupa hari apa, itu si om ini masih tahu si tante sakit lagi katanya gitu. Sakitnya kayak apa om? Aku bilang gitu. Meriang apa gimana? Enggak lah, ini mah kayak aneh. Dia bilang takut katanya gitu kan. Terus aku bilang kayak, takutnya kenapa om? Om tanya enggak? Aku gitu ini kan. Ya pokoknya dia masih mimpinya tuh seperti itu katanya. Dia ada di ruangan, terus di samping itu ada peti warna merah. Nah aku bingung dong. Ini yang kedua kalinya loh si om ngomong gitu. Terus akhirnya aku ngadu lah ke bapakku, aku bilang gini, Pak, si Om nih ngabarin lagi, aku bilang gitu. Ngabarin kayak gini, kayak gini, gini. Terus, oh ya udah, terus mau gimana, kata bapak. Ya kalau ini ya temenin, aku bilang gitu, temenin Eneng lah, aku bilang. Ya udah nanti, katanya gitu. Akhirnya janjian lagi, kita datang. Yang kedua kalinya kita datang itu jamnya abis Isya waktu itu. Nah, kita habis Isya ya kan, bapak tuh udah ngeliatin pas kita kita mau nyampe ke tempat dia, bapak tuh ngeliatin dari depan rumahnya lah gitu. Bapak nih kayak yang begitu. Jadi kalau yang dari pandangan aku ada energi besar yang ngenain bapak, tapi ya cuman begitu doang, cuman bikin doang gitu. Terus bapak bilang hati-hati kamu neng, kayak gitu kan. Iya pak, aku bilang. Nah yang bikin anehnya pas kita dateng nih, kan dua motor nih ya kan, aku, bapak, mama sama adek itu dua motor lah, intinya berdua berdua, nggak mungkin kayak kita tarik empat gitu, berlima gitu, enggak. Nah terus dari situ eh udah apa namanya, pas nyampe itulah ada si bapak-bapak yang itu loh, yang pertama aku bilang dia ngeliatin aku pas aku lagi ciprat-cipratin air tuh, ada di situ dia. Bapak-bapak tuh kayak nggak seneng gitu ya, aku nggak tahu. Aku ngomong lah sama si om, aku bilang, om itu siapa sih, dia tadi ngeliatinnya gitu mulu, yang bapak-bapak kemarin ya, aku bilang gitu kan. Iya itu yang punya rumah ini katanya gitu kan. Oh ngapain dia om ngeliatinnya gitu banget, oh tadi dia habis masuk ngeliat ke dalam katanya gitu, nanya kemarin ada apaan, nanya begitu. Terus si bapak itu masuk ke ruangan yang dipakai sholat sama si om, terus agak lama katanya masuk ke situ. Nah saya sih bingung ya lah, karena kan saya ngenanggepin anak-anak yang jajan di depan, jadi ya udah gitu loh, karena si om juga mikirnya, nah itu kan rumah dia di situ cuma ngontrak gitu kan. Terus ya udah keluar, itu pas keluar tuh ya nggak lama, kayak istri tuh langsung pucet, mukanya langsung kayak gimana gitu. Ya udah makanya alhamdulillah kamu datang sekarang gitu. Jadi si om ini ngasih tahu ke aku sore-sorenya itu si bapak yang punya rumahnya udah masuk ke situ gitu. Udah masuk ke rumah yang si omnya. Sudah tuh dari situ, oh gitu ya, aku bilang gitu. Si bapak, ya sebut aja lah Pak RT ya, aku lupa. Ya si Pak RT-nya ini manggil temennya kalau nggak salah 3 orang buat ngeliatin kita gitu loh. Jadi dia dari rumah si Pak RT ya kan, kita di sebelah sini kayak cuman beda berapa jarak lah, beda 2 rumah doang jaraknya gitu. Itu diliatin, ya udah kita mah cuek aja gitu. Akhirnya si bapak di depan ya kan, bapak di depan sama anaknya si om yang pertama yang jaga warung tuh, aku, mama sama adik aku dalam ya kan. Nah terus dari situ langsung ini apa namanya, pas si om ini yang tiba-tiba tuh lah cerita, ini si tante begini lagi. Ya udah aku salim lah kayak assalamualaikum tante, aku bilang gitu. Dia ngelihat aku, si tante itu bukan yang kayak orang kesurupan atau apa, enggak, tapi dia benar-benar ngeliatin aku. Terus ya udah, aku tanya tante yang dirasa apa, aku bilang gitu kan. Terus tante ini ngomong, sakit lah badannya katanya.
kaki aku kayak nggak bisa jalan lagi. Padahal kemarin aku tuh habis berjemur, terus ada olahraga juga di depan sama ibu katanya. Terus kepala aku tuh suka kayak ketusuk-tusuk jarum tiap malam katanya gitu. Nah terus aku bilang, aduh, aku bilang, terus tante ada mimpi-mimpi aneh nggak atau gimana? Ya kan aku bertanya-tanya dulu kan gitu, bukannya apa-apa disangkutin ke mistis gitu loh. Tante ngomong, iya saya mimpi kayak ditarik-tarik nggak tahu di mana, tapi di samping saya itu ada peti warna merah gitu. Oh, aku bilang, tapi itu di mana tante? Aku bilang. Tante ini ngomong, yang saya tahu itu tuh kayak di dalam rumah ini, kata si tante gitu. Tapi nggak tahu di mana, tapi saya ngerasanya di dalam rumah ini gitu. Ada peti merah, terus saya di situnya gitu. Nah, dari situ anaknya nih yang pecicilan itu yang kayak ya kelakuannya begitulah, dia di depan kita kan di kasur, dia lompat-lompat di depan emaknya, hampir niban emaknya gitu loh. Jadi emaknya nih berusaha kita dudukin ya biar kita sandarin di apa, kena bantal-bantal gitu disandarin ya kan, lompat-lompat kayak yang mau susu mau susu. Nah dia kayak begitu tuh anaknya tuh. Aku sampai kayak yang ngelihat dia, aku celetukin langsung ke si om. Om maaf ya, kalau dari yang Lala lihat, ini si Dede ada yang nyanding, aku bilang gitu. Yang nyanding itu bentuknya seperti ini, aku jelasin. Nah, si Om tuh langsung nyeletuk ke aku. Astagfirullah, pantes aja lah. Kenapa Om? Aku bilang gitu. Saya pernah mimpi didatengin tuyul katanya gitu. Merinding kita sekujur badan. Mama aku, astagfirullah. Mama kan kayak yang gimana ya, gimana gitu ekspresinya pokoknya. Nah terus langsung, terus gimana Om? Aku bilang, iya, seumur umur saya nggak tahu saya mimpi atau apa itu. Saya ngelihat ada tuyul katanya. Di situ tuh di ruangan ngomong begitu. Nah yang dia bilang ruangan ini, dia nunjuk ke ruangan yang dia sholat. Terus di situ ada ruangan lagi. Nah di situ katanya gitu. Oh, nah pas si Om ngomong begitu, ini anaknya kabur tiba-tiba. Kabur bukan kabur keluar rumah ya. Jadi kayak cuman yang lari sana lari sini gitu, kabur-kaburannya kayak yang marah gitu loh. Akhirnya itu si Dede ke depan lah. Nah, nyamperin adek aku. Tiba-tiba adek aku digebuk sama dia. Dipukul. Adek aku teriak dong. Mama! Gitu. Adek dipukul nih. Terus aku langsung lari keluar. Siapa yang mukul? Aku bilang gitu. Mukul ya? Aku pelototin tuh anak si Om. Terus aku gituin. Tiba-tiba anak langsung kayak yang takut. Aku ngomong ke si Om. Om itu tadi bukan anak Om. Anak Om kayak disandingin begituan tuh, aku bilang gitu. Makanya dia jadi nakal, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi si Omnya kayak yang ya udah, pas di saat dia ngeh apa yang aku bilang, terus si Om itu baru terbuka bahwa dia pernah disamperin sama sosok itu dalam mimpi ya kan. Akhirnya ya udah, dari situ langsung lah bapakku langsung yang ya sembari baca-baca, sembari duduk pikiran, kita dikasih air. Karena memang si Om ini bingung gitu loh, kayak mau bikin apa, bikin kopi atau apa lah. Kita kan orangnya nggak usah repot-repot gitu loh, kita dateng silaturahmi gitu, ingin membantu, nggak usah yang nyediain aneh-aneh lah maksudnya. Kalau memang ini seadanya aja gitu. Terus ya udah, kita dibikinin teh anget lah, aku, mama, terus bapak, ada aku. Nah di sini aku juga nggak bawa suami ya, karena suami di rumah nggak mungkin dong bawa-bawa bayi gitu, ada di rumah mama gitu kan. Terus ya udah, di situ kita langsung inilah mulai nih. Aku ngeliat ada reaksi dari si tante. Si tante nih kayak yang kepanasan gitu. Aku nggak ngerti tuh kemana kepanasannya karena apa, kan biasanya kalau ada something, nah aku nanganin seperti itu, hal-hal seperti itu biasanya orang itu kemasukan atau kesurupan. Tapi ini enggak, si tante pure dirinya aja, tapi dia ngerasain efeknya gitu loh. Dari situ aku merhatiin
Tante nih kayak yang ngeliatin melotot-melotot. Ada apa tante? Aku liatin ke sebelah sini, ke sudut, pokoknya ngikutin pandangan mata dia. Aku dapet energi besar banget, sampai aku tuh waktu awal kemarin-kemarin itu, waktu yang pas pertama kali ngebantu aja, mau nembusin susah. Nggak semudah itu loh. Kalian jangan berpikir bahwa, oh indigo ngeliat setan langsung kelihatan. Enggak. Kalau yang energinya gede, energinya kuat itu susah banget. Dia tuh kayak ngehalimunin dirinya sendiri gitu loh. Jadi aku udah ngeliat nih, oh ini nih garisnya nih, oh ini benangnya nih, tapi nggak bisa ketembus, nggak bisa kelihatan bener-bener bentuknya kayak apa gitu loh. Aku cuman ngerasa energinya gede banget itu. Terus minta tolong lah sama bapak, pak, neng mau kesini, aku bilang gitu, si tantenya nih ini mulu, aku bilang gitu. Ya udah, atas izin Allah ya bapak juga langsung ini, langsung tuh dari situ, wah kelihatan nih. Tapi aku tuh masih nggak musuh uzon. Aku ngasih tahu sama si om, om, ini energinya bener-bener kayak ke ruangan yang itu, aku bilang gitu. Jadi di dalam kamar itu ada pintu lagi, ada kamar lagi gitu loh. Aku nggak tahu itu kamar segede apa. Karena si om bilang ini susah buat dibuka katanya. Nanti deh besok kata dia, nanti saya buka deh, penasaran saya juga katanya gitu. Mau nggak mau didobrak, dia bilang. Oh gitu ya. Ya udah om, kalau emang baiknya seperti itu didobrak, aku bilang. Karena memang Lala ngerasanya ada di sini nih, aku bilang. Terus dia tuh dari situ, ya si tante ini seperti biasa kita netralisir dulu dari aura-aura atau energi yang aku tangkep itu ya. Kita bersihin ya kan, dibantu sama bapakku juga atas izin Allah. Muntah lagi seperti itu. Setiap kita bersihin, netralisir badan si tante, bagian badan belakang, punggung, kepala, sampai kaki, itu pasti langsung muntah gitu. Dan pas yang di hari kedua ini, si tante juga udah mulai, setelah aku bantu seperti itu, selesai muntah, dia senyum, dia yang bener-bener kayak yang fresh lagi badan, yang ngerasa enakan, kayak yang gaul gitu loh tante-tantenya. Lala terima kasih ya, aku nanti boleh dong bagi WA kamu ya lah gitu. Oh iya tante, boleh-boleh. Terus kata suaminya, udah bun, itu nanti aku kirim nomornya dia, ntar aku kirim ke WA kamu kayak gitu. Iya Lala. Nah udah tuh dari situ udah enakan ya kan, kita langsung ya prepare lah buat, ya udah om, kita pamit ya kan, kita kan habis isa kesananya, pulang ya jam 9-an gitu, nggak malam-malam banget. Terus udah tuh dari situ, nanti kalau ada apa-apa kabarin ya om, seperti biasa. Ya anaknya mah, anaknya dia tuh yang kecil ya cuek-cuek aja gitu loh, ngeliat kita kayak yang bodoh amat. Cuma aku masih penasaran sama anaknya. Nah udah tuh dari situ ya udah kita pamit. Si tante ada bangun, tapi bangunnya tuh kayak cuman jongkok gitu aja gitu loh. Kayak bisa dia berusaha untuk mau bangun berdiri gitu kan. Udah tante hati-hati, udah rehat aja tante, rehat, aku bilang gitu. Pak kalau ada apa-apa WA aja ya, aku bilang gitu. Iya siap Lala, makasih ya katanya, maaf udah ngerepotin lagi. Terus udah, nah pas kita balik ini si Pak RT-nya ini yang bener-bener ngeliatinnya tuh judes banget sama teman-temannya, komplotannya gitu. Aku kayak yang langsung, ih orangnya gitu banget sih tuh, lihat aja deh, aku bilang gitu. Ngomong ke mamaku, udah ih jangan diliatin kayak gitu ah. Udah ayo, ya udah om pamit ya, iya seperti biasa adek aku dikasih cemilan jajanan kayak gitulah masih omnya. Terus udah tuh dari situ, singkat ceritanya lagi ya, pas udah yang bener-bener kita nyampe rumah, si om ini ada ngabarin aku, tapi yang ngabarin ternyata istrinya gitu. Dia bilang, assalamualaikum Lala, ini saya tante gitu, terima kasih ya sudah mau direpotkan dengan saya badannya sudah merasa enak, segala macem gitu.
Memang pas tadi Lala pegang di bagian ini itu agak sakit banget dia bilang. Sampai akhirnya saya muntah dan saya merasa lega gitu. Semoga Lala selalu dalam lindungan Allah. Iya tante, sama-sama, terima kasih juga. Terus maaf ya kalau misalkan kayak nggak bisa yang langsung menyembuhkan gitu, karena aku hanya bisa membantu aja. Aku bilang semua atas izin Allah. Dan balik lagi ke diri tante, kalau tante ingin sehat ya jangan lupa sholatnya, jikiran segala macam, aku bilang gitu kan. Iya Lala. Nah udah tuh, itu cuman selang 3 hari doang lah pokoknya dari situ, apa 4 hari, aku dia udah ada WA-an sama aku kayak, Lala ini nomor tante di save ya. Ya set, aku suka lihat story dia jam 4 subuh atau jam setengah 5 dia bangun sholat kayak gitu kan, bisa walaupun dalam keadaan duduk gitu loh sholatnya, kan sakit dia kan, kakinya nggak kuat untuk berdiri gitu, kalau berdiri pun dipegangin. Ya alhamdulillah gitu. Nah terus kayak tiba-tiba di momen yang setelah itu ada kabar lagi aku dari si omnya, ngasih tahu bahwa si tante tiba-tiba jatuh katanya. Jadi ada apa sih, pagi-pagi nih ada belajar jalan, berjemur gitu lagi. Nah terus abis berjemur ini si tante ada nyapu lah, pokoknya nyapu ya bebenah rumah gitu pelan-pelan, tiba-tiba jatuh katanya gitu. Waduh, aku bilang jatuh, terus gimana om keadaannya? Ini saya tadi habis bawa ke rumah sakit, dia bilang gitu. Habis dicek gitu kan, kenapa ini gimana? Nah ternyata di rumah sakit itu bilangnya nggak kenapa-napa katanya. Cuman nyaranin kurang istirahat aja, katanya suruh istirahat, dikasih vitamin doang katanya gitu kan. Akhirnya ya nggak ada rawat inap, nggak ada. Pulang lah. Pas pulang itu langsung kayak yang orang ngedrop, bener-bener itu mukanya pucat sepucat-pucatnya. Dari situ barulah kita yang diminta sama si om, tolong Lala dateng ke sini gitu, tolong bantu om gitu, bagaimana, enaknya seperti apa, menurut pandangan Lala di rumah ini bagaimana kayak gitu. Udah dari situ akhirnya seperti biasa kita gerombolan datangnya, aku bersama pawangku, ya bapakku sendirilah. Itu aku, bapak, mama, dan adek seperti biasa datang ya kan. Pas nyampe sana ya ngelihat di gang rumah dia tuh udah nggak ada yang bapak-bapak itu, nggak ada, pokoknya di gang rumah itu nggak ada. Biasanya kan kalau kita ada datang itu pasti tuh orang ada gitu loh di depan rumahnya kayak mantau atau apa gitu ya, mungkin lagi pergi kali, karena memang nggak ada sama sekali. Terus ya udah dari situ, assalamualaikum, iya waalaikumsalam, masuk masuk. Ini pas masuk, kita masuk ya kan, duduk dulu nih. Itu si tante ngelihat aku, mukanya tuh langsung kayak yang pucet, dan nengok aja kayak gini, kayak pelan banget gitu nengoknya. Aku langsung astagfirullahaladzim ngeliat mukanya. Mama aku aja yang kasarnya nggak bisa ngelihat hantu, nggak bisa lihat apa, tapi mama tuh pas di saat tante tuh nengok tuh ngerasain banget kayak yang badan mama tuh, sampai mama cerita ke aku kayak gitu kan. Terus ya udah mau gimana, akhirnya si om ini bener-bener kayak yang, lah tolonglah ini gimana lah gitu, tante ini harus diapain katanya, soalnya dibawa ke rumah sakit nggak ada sakit apa-apa. Ya udah akhirnya atas izin Allah ya aku duduk sila gitu kan, duduk sila, zikir, doa, ya Allah alam ada yang nyanding lah ke badanku, entah itu leluhur ya kan, mungkin pendamping atau apa, itu menyampaikan sesuatu lah ke si om, bahwa di sini harus cepat-cepat pindah dari tempat itu, harus pergi gitu loh, nggak bagus. Jadi kayak yang selama om itu tinggal di sini, kayak takutnya tuh ada yang jadi tumbal atau ada yang kena lah intinya. Ya kan kalau dari cerita yang di awal itu sebenarnya awalnya bapaknya, mertuanya tuh.
mertuanya nggak parah sembuh, kena ke istrinya, dan mungkin anaknya juga kena nih gitu, tapi yang paling parah istrinya. Udah tuh dari situ akhirnya kita menjelaskan, ya kan. Pas aku tuh mama bilang cuman ngomong begitu aja, habis itu udah kayak pergi, aku pingsan, barulah aku nyampein kayak yang tadi Neng tuh ngelihat ini nih ini, aku bilang gitu. Akhirnya pas si Om bilang, apalah yang jelas bagaimana, jadi aku bilang tadi Neng ngelihat ada sosok besar, aku bilang itu entah genderuwo atau apa, intinya sosok itu gede banget berbulu, tapi anehnya itu dia ada tanduk, tapi tanduknya tuh di tengah, kayak yang apa ya, kalau tanduk di tengah tuh kayak badak bercula satu apa gimana ya, kayak begitu tuh. Nah, matanya merah, dan sosok itu megang rantai. Di rantai itu ada orang, karena yang Lala lihat mungkin secara astral kali ya, atau mungkin Allah alam dikasih penglihatan sama Allah, perempuan itu munggungin aku gitu loh, jadi kayak cuma dari punggung doang. Pas aku lihat kayak secara ininya, lah ini masih tante, aku bilang gitu. Jadi itu sukmanya si tante keikat, jadi dirantai gitu, lehernya dirantai, di depannya itu ada peti warna merah. Nah, aku langsung tuh dari situ aku ngomong. Pas aku ngomong begitu, si tante tuh langsung kayak yang apa, mukanya tuh bener-bener antara ngawang apa gimana gitu, kayak senyum senyum kayak gitu. Terus aku ngomong lah ke si om, kayaknya om harus cepat-cepat pindah dari sini, aku bilang gitu. Soalnya di satu sisi ya om, maaf banget, ini aura rumah om ini nggak bagus, aku bilang kayak gitu. Terus takutnya memang ada sesuatu di rumah ini, nanti kenanya ke istri om, lebih baik cepat atau lambat om ini emang harus pindah. Nah si om ini ngomong, tapi lah ini sisa 3 bulanan lagi, kata dia bilang gitu kan. 3 bulan lagi kelar, apa om tunggu dulu ya 3 bulan selesai langsung ini, kata dia bilang gitu, langsung pindah, kata dia. Ntar om jadi cari-cari dulu deh, katanya gitu. Terus aku bilang, waduh itu gimana ya om, aku nggak bisa maksa sih kalau kayak gitu, tapi Allahualam ya, semoga si tante nih masih dalam lindungan Allah, aku bilang gitu, dan selalu dilindungin. Karena memang aku ngerasa yang si tante bilang mimpi, mimpi ada di samping peti, ya itu aku ngomong kayak gitu. Sampai pas di situ tuh tiba-tiba dor, itu kaget, di apa sih, di atas atap, tapi di ruangan yang kamar itu tuh ada bunyi kayak meledak begitu loh. Aku kaget dong, apaan itu, coba buka-buka, bilang gitu. Nah kebetulan yang om lagi tuh bilang insya Allah nanti mau didobrak deh pintunya, itu beneran didobrak sama si om. Jadi kita pas buka pintu itu aja ya, diangkat dulu pintunya, mesti diangkat gini karena kan nyopot gitu loh. Sudah tuh dari situ langsung pas masuk kamar itu tiba-tiba aku kayak berasa ada di dalam lingkaran, aku pengep nggak bisa napas, sampai aku nyuruh bapakku buat ikut. Aku lihat ke itu pas dibuka ya kaget, kita semua kaget loh, karena kan si omnya kan baru pertama kali buka ya kan, dia begitu dobrak dia nggak berani buka, barulah diangkat sama kita orang set rame-rame. Pas dilihat beneran itu di dalam, jadi di dalam kamar itu ada ruangan kayak segede, dibilang segede kamar sih ya sedang lah ya, nggak begitu gede-gede banget. Dan di situ ada apa sih, kalau kata aku mah kayak lemari, tapi lemarinya itu ditebalikin di bawah gitu, tapi warna merah beneran gitu loh, merah pi, kayak lemari yang kopong aja gitu, yang belum ada sekat-sekatnya gitu. Tapi itu bentuknya kan, kalau peti kan kayak gimana ya, seret 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 begitu ya. Nah kalau ini bentuknya bener-bener kotak, tapi ya celentang di bawah. Terus di sampingnya itu ada kayak yang beginilah,
ini apa nih kayak gini nih, tempat asbak kayak begitu ya. Aduh, Pak. Oh iya itu, nah kayak kayak begitu. Nah itu Hmm. ada begituan. Ya mungkin udah lama nggak pernah ditempatin kali ya, jadi udah lama nggak diritualin karena diisi sama orang kontrakannya ya kan. Jadi mungkin orang yang punya itu udah lu cari makannya yang tinggal di sini aja gitu kali. Ya nggak sih? Itu pikiran aku loh, bukannya aku seuzon atau gimana gitu. Mm-mm. Nah, terus dari situ langsung pas udah ini kan ketahuan, eh si tante tiba-tiba nangis. Yang selama ini berapa kali datang nggak pernah tuh nangis, nggak pernah yang kayak orang kesurupan, enggak. Itu tiba-tiba nangis, kejer, terus dia langsung hihihi ketawa begitu. Waduh, aku bilang, sejak kapan si tante bisa kemasukan? Maksudnya kayak yang kemarin-kemarin berapa kali ketemu, tante biasa aja nggak begini. Sampai dia bilang katanya gini, saya akan bawa dia katanya. Nah, pas ngomong begitu, itu barengan. Jadi saya akan bawa dia, terus nggak lama nangis. Pas ngomong nangis, tolong, tolong. Jadi kayak antara kemasukan sama kesadaran si tante gitu loh, yang minta tolongnya. Udah dari situ akhirnya aku ya bantu atas izin Allah. Mama yang ngasih tahu nih ya kan, kamu tuh kemasukan katanya. Tiba-tiba langsung ada yang masuk ke badan kamu, ngehantem si tante yang di badan tante. Terus anaknya si om tuh kayak yang ngamuk juga, ngamuk kayak anak kecil gak bisa diem. Dipegangin lah sama si om ya kan. Kalau yang nanganin si tante ini dipegangin sama emak bapaknya gitu kan. Udah tuh set berapa kali tuh kamu kayak ngehantem segala macam, terus kayak ngebakar sesuatu atau apa. Terus kamu bilang hati-hati ada bola api besar yang mau nyerang. Nah, pas kamu ngehantem balik, katanya itu ada bunyi peletakan lagi tuh dari belakang gitu. Itu di situ mama bilang tengkuk mama tuh berat banget katanya, tengkuk pundak nih kayak ada yang nangkring gitu kalau kata mama ya. Terus udah tuh dari situ akhirnya sadar, tante udah muntah-muntah, udah pingsan gitu kan. Terus anaknya yang masih gimana gitu ya, sama sama aku pegang aja anaknya, aku pegang, aku bacain ya kan. Itu hampir dia gigit tangan aku tahu, hampir dia gigit tangan aku. Terus udah dari situ minum 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 kata si bapaknya, udah nih ada minum minum. Mendingan tuh si anaknya kayak yang nggak yang gimana gimana gitu loh, tiba-tiba langsung kayak anteng aja. Nah si tante juga aku kasih air. Dari situ aku sama bapakku langsung ke ruangan yang itu. Oh, pas aku lagi iniin ya kan, set, tarik energinya, itu sosoknya depan mata, bener-bener wujud gitu ya. Ya, tapi kan Allah alam yang ngeliat aku sama bapak. Kalau si om cuma ngerasa panas, langsung basah kuyup gitu kan. Jadi orang rumah itu juga ngerasain efeknya. Nah pas kayak gitu, ya atas izin Allah ya kita secara goibnya ya udah ngomongin pelan-pelan dulu gitu, kita nego mau gimana segala macam. Nah dia bilang katanya nggak bisa, ini udah tumbal saya, ini makanan saya gitu katanya, tuan saya nggak ngasih saya makan, jadi saya harus makan dia katanya gitu. Aku langsung kepikiran, oh pantes ya. Lagi tuh si om ngomong katanya ada obrolan dari tetangga tuh pada nggak kuat tinggal di sini, ngomong begitu. Nah baru si om inilah, nah terus akhirnya di situ nggak bisa, kita kasih batasan tuh ya kan. Adalah karena waktu itu kita diserang sama sosoknya itu, kita serang balik ya kan, hantem-hanteman. Ya udah dari situ kita sempet kayak ngunci, kita kunci lah biar dia nggak keluar di situ kan, kita hantem. Cuman ya mau gimana, tetep namanya ibaratnya kalau si om itu nggak buru-buru pindah ya nggak bisa gitu, karena memang si sosok ini udah kita bilang jangan macem-macem lah sama keluarga ini gitu loh, keluarga ini nggak ada ganggu. Nah tapi si sosok ini kekeh kayak yang dia butuh makan gitu, tuannya nggak ngasih makan. Udah dari situ
kita ada inilah babat-babatan ya kan, atas izin Allah ya aku bikin tameng lah untuk keluarga si Om ya. Dan aku juga minta si Om untuk banyak-banyak zikir, berdoa, minta perlindungan sama Allah supaya si tante ini nggak kenapa-napa gitu. Karena memang pure tante itu sehat, nggak ada riwayat penyakit apapun. Dah dari situ udah beberapa kehantem sampai kita bantu ya, bantu ngelepasin rantai ya kan, karena si tante itu sukmanya kan beneran gini. Atas izin Allah kita tarik ya, alhamdulillah balik. Tapi sayangnya pas udah balik ya itu si tante udah enakan dah pokoknya. Beberapa lama kemudian itu kurang lebih 1 bulan beberapa bulan ya, karena aku udah ngingetin ke si Om harus cepet-cepet buru pindah, jadi jangan nunggu lama-lama lagi gitu loh. Tapi si Om ini tetap yang kayak dia mau ngabisin kontraknya dulu di situ gitu ya. Mau gimana ya, kita nggak bisa memaksa orang. Kita udah ibaratnya udah berbuat semaksimal mungkin atas izin Allah juga, karena kita ngelakuin hal seperti itu enggak yang biasa-biasa saja, karena efek ke kita juga sama. Kita selesai dari situ pulang ya kita kena serang gitu ya kan. Enggak, dari situ udah bisa ketarik ya kan atas izin Allah, sukmanya si tante. Tante udah sehat ya, terus sosoknya udah ibaratnya kita batesin gitu, udah dikunci segala macem. Ternyata ya dari situ yang punya rumah ini ya, namanya kita nggak musuuzon ya, kita sebut Pak RT. Si Pak RT ini ya mungkin ada ritual lagi kali atau bagaimana gitu loh, sampai akhirnya ya itulah jadi kena si tantenya sampai bener-bener meninggal. Karena ya memang dari satu sisi aku udah berapa kali ngasih tahu ke si Om, Om udah apa namanya cepet-cepet pindah dari sini, cari kontrakan baru atau apa gitu loh, biar urusan ini ke si yang punya kontrakannya aja gitu loh. Tapi ya si Omnya ya mau gimana, karena kan memang dia punya usahanya di situ, kedainya di situ ya, kita nggak bisa memaksa. Ya semua juga udah atas izin Allah, jalannya seperti itu. Si Om punya istri harus cepet-cepet pulang, dipanggil sama yang maha kuasa gitu. Dan mungkin untuk Om dan keluarganya itu harus diberi ketabahan lagi yang lebih kuat kayak begitu. Ya kalau soal anaknya pas sudah selesai udah mendingan. Tapi feeling aku nih, aku takutnya istrinya sudah nggak ada, aku takut kena si dede gitu loh. Karena aku juga ya bukannya gimana ya, ngelihat merhatiin terus gitu loh ke tuh anak, karena namanya anak kecil kan masih nggak ngerti apa-apa, belum ada perlindungan atau tameng atau gimana lah untuk dia berzikir atau bagaimana gitu ya. Cuman alhamdulillah terakhir itu memang dapat kabar dari si Om, anaknya sehat, udah nggak pernah yang namanya nyusu lagi, nyusu yang benar-benar ngempeng loh ya gitu loh. Terus di rumah tuh udah pakai baju lagi kayak yang kaos, celana, bukan yang cuman pempes doang gitu, enggak gitu. Terus aku bilang ya udah syukurlah alhamdulillah. Dan setelah istri Omnya meninggal, mereka pindah tempat pas udah habis kontraknya. Dan di situ Om bilang memang ngerasain perubahan yang bener-bener drastis banget. Waktu tinggal di sana tuh seperti suasana yang bener-bener tertutup, terus suasananya juga kayak orang-orang sakit. Tapi pas di saat udah pindah rumah dan pindah tempat wilayah di daerah Jakarta, itu Om udah usahanya jalan lancar, rame, terus juga sehat, bugar. Dan Om bilang ke aku, saya tetap setia akan selalu mendoakan almarhum istri saya. Semoga
almarhum istri saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, dari itu langsung ya udah Om, semoga Om dan Ibu, Bapak serta anak sehat, dimudahkan rezekinya. Amin lah, kata. Terima kasih banyak ya lah. Maaf selama ini udah banyak ngerepotin kamu dan keluarga, katanya gitu. Saya sudah menerima hasilnya dari Allah. Jalan takdir saya seperti ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman cerita endingnya gitu. Ya udah dari situ ya alhamdulillah ngelihat si omnya memang benar-benar ngerasa ngeplong gitulah ya kan, karena om sudah mengikhlaskan. Dan kalau urusan yang kita sebut Pak RT segala macam, om udah ngomong ke aku, udahlah nggak usah dibahas lagi gitu. Om udah ikhlas gitu. Ya udah, aku bilang ya udah Om, aku bilang maaf ya kalau Lala nggak bisa bener-bener, kasarnya yang layaknya membantu superhero gitu. Aku bukan begitu, aku bukan Superman atau apa, apalagi Wonder Woman, aku nggak begitu. Tapi semua si Omnya aja menyadari semua sudah takdir dari Yang Maha Kuasa gitu. Harusnya mungkin Om ikutin insting Om, ya kan? Apa yang Lala bilang, apa yang leluhur Lala kasih tahu, Om itu harusnya pindah. Tapi karena di situ Om mementingkan diri, harus ngabisin kontrak dulu di sini sayang, soalnya kayak gitu, ya kan? Ya udah, yang lalu biarlah berlalu gitu loh, jadiin inian pembelajaran gitu. Jadi harus lebih ikhlas lagi, seperti itu ceritanya teman-teman. Ya sempat sedih sih, sempat sedih tahu, karena kita juga sempat ada ngelayat ya gitu, mama datang ke sana ngelayat, sedih banget. Jadi udah cukup ceritanya sampai situ, karena memang keluarga Om, anak, mertua, alhamdulillah sehat-sehat semua sampai saat ini. Udah cukup papi ceritanya. Oke, seru juga ya. Sayang saya nggak ikut di situ. Iya, papi kan sibuk njagain Dede. Nggak mungkin kan bawa-bawa bayi. Jadi gini sih, ini mungkin tambahan yang jangan terlalu panjang juga karena intinya kan kadang banyak orang berpikir kalau dibantu itu harusnya selamat gitu ya, harusnya berhasil gitu ya. Iya. Nah tadi kan Lala juga bilang kita ini bukan Superman, bukan orang sakti yang gimana-gimana ya, karena kita juga nggak bisa jaga orang 24 jam. Betul. Ya kan, kadang misalnya orang kena santet, kita udah bersihin, yang ngirimnya tuh kirim lagi gitu, mungkin tingkatannya malah lebih dahsyat lagi gitu, sehingga akhirnya bisa lewat gitu ya, bisa maksudnya jadi korban gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau misalnya udah dibantu tuh artinya wah dilindungi 24 jam, terus pasti ini segala macam, ya nggak bisa, karena semua kembali ke diri orangnya masing-masing. Orangnya harus punya apa istilahnya itu kekuatan dirinya sendiri ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi jangan berpikir oh kok tiap kali kalau bantu orang nggak ada yang berhasil pada ini gitu ya. Jadi kesannya bahwa kayak orang kalau udah bantu orang dianggapnya sakti banget, semua harus beres gitu kan, nggak begitu. Ini mungkin perlu istilah tambahan dari saya, jadi biar yang nonton itu paham ya, semua kembali lagi kita. Dan juga ya kalau kita bicara takdir ya memang mungkin sudah jalannya seperti itu ya, kita nggak tahu juga kayak gitu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Diambil positifnya ya, disimak baik-baik. Terus tadi udah dapat tambahan poin dari suami aku. Kalau masih bertanya-tanya, berarti kamu tuh nggak sakti segala macam, tadi udah dijelasin sama suami aku ya. Semua juga udah takdir, kita lahir ke dunia ini sudah ada garis lurusnya seperti apa. Kita nggak bisa ngehindarin takdir itu seperti apa, nggak ada. Kecuali nasib kita bisa ubah. Yang miskin bisa jadi kaya kalau kita punya
kemauan diri kita sendiri, punya otak segala macam untuk berusaha gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai habis. Tetap support aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.